Ya, akhirnya kita kembali dan udah masuk di siaran bertiga untuk hari tentunya. Buat teman-teman yang udah nonton kita, hai. Berapa harokat itu tadi? Jadi hutan jadi ya. Oke, yang pasti seperti yang udah kalian lihat, kita udah share kemarin di Instastory kita masing-masing mengenai apa yang akan kita obrolkan hari ini. Tentunya, oke? Baiklah. Oke, ada siapa nih sebelah? Halo, saya Ari Marzuki. Ya. Halo, aku Andembo. Halo, saya Papa Dayaneta. Dan kami ada Sadar diri Tata saya. Janeta. Kalma itu aku Puri. Selalu bakar dong Puri. Diskon. Oke, tenang. Yes. Jadi untuk hari ini tanggal berapa sih? Kita tanggal 16 Mei 2020. Yang pasti kita ngumpulin mereka bertiga ini untuk ngebahas tentang aktivitas mereka di kala pandemik ya, atau pada waktu pandemi COVID-19, yang pastinya juga mereka ini sering muncul di beberapa instastory yang berbau-bau tentang kuliner. Yes. Siapakah mereka? Aha. Rudy kau Rudy Harusing koki lamun. Iya. Nah, yang pasti dengan tema yang akan kita kasih hari ini tuh adalah mereka yang berahli atau mereka yang beralih profesi. Nah, banyak tanya kan? Jangan kemana-mana. Oke, kita kembali lagi. Ya, lumayan lah tadi ada sedikit penyegaran buat kamu yang masih ingat dengan Taylor Swift aka Tay. Apa? Oh, Ice kali. Ice City. Oke, kayaknya aku perlu pakai ini nih. Jadi silakan kalian kembali dengan video kalian masing-masing karena ini ada kamera 1, kamera 2 dan ini adalah buat monitor kalian buat ngeliat masing-masing ya. Canggihnya kinoytorsten.com. Iya, canggih ya, Boy ya. Aku Noy. Tapi nggak asik karena dia nggak ada. Noy. Siapa? Nggak nyangka ya kamu punya Siapa? duit ya untuk Banyak ya kan. Tuh, kamu tadi kayak Eva Arnas ya tadi. Iya. Mana Arnas tuh? Artis lamo, lemati pulo. Masih hidup. Oke, kita kembali lagi masih dengan tema yang tadi udah kita kasih tahu bahwa mereka yang berahli atau mereka yang beralih profesi. Buka dulu ke PA-nya. Nah, halo selamat malam. Resminya. Oke, selamat malam. Jadi buat kalian yang pengen nyapain buat pendengar-pendengar kita itu adalah bertigais itu buat laki-laki, bertigirls itu buat perempuan. Oke. Ya. Jadi coba-coba Dembo. Hai bertigers. Hai bertigals, Iya. hai bertigais. Oh, Iya. bertiga. Bertigais, bertigirls. Oke, Yes. kalau black coba black. Oh, repot. Nanya lo gini. Ya kita kan belum buka sesi pertanyaan. Enggak, dia nanya, ketikin dong tolong streaming YouTube-nya. Iya. Gitu. Katanya apa dari kau kan? Hai Bertigers and Bertigai. Bertigirls dan Halo bertiga. semuanya, dia udah nonton tuh. Hebat kan, gak kelihatan ya. Oke deh, yang pasti sebelum kita masuk ke obrolan kita pengen kasih tahu dulu bahwa 3 orang ini tadi udah kita bilang bahwa mereka adalah orang yang sangat berkompeten di bidangnya masing-masing. Seperti ada Arif Marzuki yang kita ketahui adalah penyanyi ya. Penyanyi yang udah gak laku lagi. Penyanyi yang tidak laku lagi. Sempet Indonesian Idol tapi Wah, anak bisa. Indonesia. Ya dulu. Temakan benang. Dari basket kau ini. Jadi Arif Marzuki ini yang kita ketahui adalah dulu pernah ikut jadi Indonesian Idol. Indonesian Idol. Angkatan berapa tuh kalau boleh tahu? Angkatan pertama. Angkatan pertama. Dulu rombongan Angkatan Delon. Delon dan dulu ada si Michael Winda dan Joy pemenangnya Tobing, Delon ya? Joy Tobing, betul. Joy Ya, Tobing. Windanya nggak pakai Friska ya. Winda Friska, Iya, benar. aku. Kok aku jadi pengen nutup siaran ini. Terus sekarang tuh aku dulu aktifnya di radio dan Kanyo. Jawab dewe. Dulu memperkenalkan diri dewe. Dulu Aktif di radio. Di radio juga. Ya, aktif di radio juga, pindah-pindah radio dan Ah. akhirnya sebenarnya sih kerja sampingannya tuh nge-MC tapi justru sekarang twisted gitu. Twisted. Kebalik. Sekarang Kebalik. justru MC yang diutamakan, radionya udah nggak lagi gitu. Oh gitu. Tapi alhamdulillah kemarin sempat jadi MC udah berapa lama nih kalau kehitung sampai 2000 sekarang? dari tahun 2000. Dari tahun 2000 ya. Lah tua. Ada kelihatan sih ya. Iya. Kalau dan di sebelah ini udah familiar sih perempuan yang satu ini dibilang viral, dia memviralkan diri kayaknya. Siapa aku?
Siapa lagi? Betul di Dembo kan betul di kamar ini. Aku kan tombol. Oke, Friska, oke Black Mommy. Kalau aku, Kenapa lu? aku ini cooking chef. Apa? Cooking chef. Cooking chef. Itu Wow, lo lah ke chefnya. kalau Cak Black Jeme. Black ini kan Black kamu agak bajuan dikit deh. Black ini kan dia ini muncul di dunia ini sebagai Dunia nyata. sebagai seorang kekasih. Nah, ini dulu awalnya Black kan nge-DJ dulu kan. Nge-DJ terus. Wow. Enggak, awalnya PSK dulu. Datu yuk simpenan. Jadi Black ini yang kita ketahui adalah dia ini munculnya sebagai seorang penyiar dari radio di Palembang. Benar. Sampai akhirnya jadi MC juga, jadi DJ dan Yes. akhirnya mengikrarkan diri sebagai chef cooking ya. Saya cooking dan nanti akan alih profesi itu penyanyi kabarnya. Dan sampai akhirnya sekarang Sekarang aku ya Betah. ahli profesi itu lebih ke kuliner. kuliner. Sama kayak beliau ini juga. Mati ya beliau. Oke, nah yang satu ini adalah kurang secantik kayak Dembo, ya, Andembo ya. Apa tadi? Bertiga dan Bertiga and Berti Girls. Oke, yang ada di Kota Palembang. Di Kota Palembang. Balik ke kontrak aku, ada gaji aku di situ. Jadi Andembo ini adalah kurang secantik kalau misalnya kamu adalah followersnya dia. Ya pasti kita sangat mengetahui bahwa munculnya Dembo ini di Palembang ini juga dulunya adalah seorang penyanyi ya, mengeluarkan beberapa Oh lagu-lagu. masih bang? Masih ya? Seolah-olah tidak lagi. Masih menjadi penyanyi. Masih. Berapa single sudah keluar di platform? Udah 3 single. Udah 3 single. Sebenarnya udah banyak tapi aku matiin semuanya. Wow. Gimana matiin ya? Dan sampai akhirnya kok bisa sih terjun menjadi ya bisa dikatakan kamu tuh adalah selebgram atau influencer bisa? Ada paling males Atau nggak bisa? dibilang selebgram influencer itu karena menurut aku tuh followers aku tuh belum seberapa bang. Aku tuh cuma internet personality. Tapi kalau misalnya lu bukan Repot. Baik-baik waktu sudah nyiptakan namanya influencer selebgram masih enggak dipahami. tapi enggak loh. Lu kalau misalnya lu nggak mau Balik kemana lu tuh? kalau misalnya kamu nggak mau ya Allah aku dipresenter Lu nggak jual. Lupa kau masuk hutan itu. Iya, lalu. Lalu lintas. Jadi kalau misalnya lu nggak mau menganggap diri lu sebagai seorang selebgram atau influencer, tapi semalam lu muncul loh di Instagram manja_zina. Hah? Lu nggak tahu kan? Nggak Ya tahu. udah nanti kita bahas ya. Website apa itu? Ada bukan website, itu adalah Instagram. Ya, ngerti? Skip. Skip. Krik. Iya. Tadi aku udah ngerti sih. Nggak tahu. Udah jam mana lagi? Oke. Nah, Oke, ada pertanyaan pertama. Ada 5 pertanyaan masing-masing yang akan diberikan oleh balonku ada 5. Pertanyaannya. Pertama, yang pasti menurut kalian Nggak itu. kebaca kak gue. Ya, Mana ini admin tukang baca ini Lu loh. gak usah baca kan gue aja yang baca. Oh iya. Jadi pertanyaan pertama itu adalah menurut kalian sendiri COVID-19 itu harus panik atau harus dihadapi? Black dulu. Takut aku ngadepinnya, Bu. Kenapa? Ya Ya, takut ya, ngadepin lawannya juga di bukan sini. lu bawa parang lo kalau udah hadapi bukan. It's totally wrong. Oh, cara lo ke Inggris Ngerti juga. gak lo? COVID-19 itu lu harus panik atau lu harus hadapi Hadapi. dengan cara Iya dengan cara ya itu tadi kalau keluar ya lo harus pakai use a mask terus juga bawa ini. Darah kali Jangan lupa bawa disinfektan, bawa obeng, mana tuh kayak ditodong uang kan tuh luar bau itu. itu cuma itu. Enggak, maksudnya kan ya jangan panik lah intinya harus dihadapin ya apa namanya terus juga gue nggak boleh pasrah kan. Oke gitu ya, nggak boleh pasrah. Nggak boleh pasrah. Nanti Kalau Arif hamil gimana, kalau Arif? pasrah, Kak. Kalau aku sih Oh ini pasti wah begitu ini. benar. Ah, Ini adalah kesempatan emas untuk aku berbicara tentang COVID-19 Karena ini. kebetulan ini ada duta. Karena kebetulan saya adalah duta corona. Gak gini ya, aku pengen ngasih tahu dan bukan meluruskan sih, aku juga nggak begitu kompeten untuk bicara soal hal ini. Tapi sebagai orang awam yang tentunya kita nggak tahu ini asal virusnya ini berasal dari mana, kemudian kenapa bisa ada, kemudian ini apakah ini konspirasi teori atau enggak? Iya benar. Gini Apakah aja tolong diedit-edit ya. yes, apa ini isu yang beredar? Aku udah nggak ada. Terlepas aku dari udah diam. merah.
Black, ini waktunya Arif Terlepas ngomong. dari itu semua, Hah? aku sangat tidak ingin berdamai dengan COVID-19 seperti yang kita udah dengar pemimpin kita bilang katanya kita harus berdamai dengan COVID-19. Aku nggak mau berdamai. Aku mau tetap berhati-hati. Kapan mau itu ngomong? Dia gitu bilang, kan lagi heboh. Makanya bacoy, jangan kau sibuk berjualan baik. Yo, bukan dapur aku di Cakawa ada TV. Kalau dapur gitu. ada TV ada radio. Jadi gini, sekarang ini intinya gini. Pemerintah udah berusaha, semuanya udah berusaha, tinggal yang jelas gini, kita balik lagi ke Tuhan yang ciptain kita gitu loh. Balik lagi ke Tuhan, kita doa aja terus, usaha maksimal, dan kita akan kedepannya akan hidup ke arah normal yang baru, new normal ya. normal. Apa itu new normal? Ya itu tadi keluar pakai mask, kemudian Lebih, pakai hand sanitizer yang dulu sebenarnya lebih kalau kebersihan misalnya ada lah uang ya. yang melakukan itu jijik ketunyunya apa kabeh kau nih pakai hand Silu. sanitizer. Tapi Silu, sekarang ya. itulah tadi new normal itu akan kita jalani sekarang ini. Oke, Terus oke. ya udah jalani dan terus jalani. Jalani Effendi ya. Nama nenek kau. Oke, kalau Dembo. Kalau aku tentu tidak ingin berdamai dong dengan corona. Iya dong. Kenapa? Karena stres kan kan di rumah enggak, aja. kan pertanyaan kini bukan berdamai, pertanyaan Iya. kini itu panik. Panik Oh, iya, atau benar. harus hadapi? Hadapi. Terdistract dari omongan. Iya. Hebat. Kalau aku sih harus Sport on kalau ya. aku sih harus dihadapi dong, harus dihadapi. Da- Kan pemerintah udah memberikan petua-petua, pakem-pakem tadi kan yang harus diikuti. Kalau menurut aku selama kita tetap mengikuti anjuran tersebut, insya Allah kita akan terhindar dari Amin. Oke, Nih, sebentar, dengan- Gua mau nanya, kan kemarin itu awal-awal corona muncul di Palembang, maksudnya di dunia, terlebih lagi di Palembang, kan lu bukan main kan, lu ngurung takutnya. diri di rumah kan, dan kenapa pada akhirnya semakin kesini lu akhirnya, udah keluar juga gitu, keluar aja ah. Udah 14 hari ya. Kenapa gitu? Bener sih itu, kalau itu pertanyaan yang bener sih. Karena menurut aku Akhirnya lu ngerasa gini. Gini sebenarnya sih gini. Makin kesini kita tuh makin menganggap bahwa hal ini nih tidak kate gitu. Nah. Hal ini nih nggak ada. Virus itu karena nggak kelihatan bentuknya. Kalau dulu kita merasa bahwa kita takut. Kita nih sekarang sudah ada di tahapan bahwa ini adalah hal biasa yang harus diwaspadai. Kalau dulu hal mengerikan yang harus diwaspadai. Nah, benar. Kalau sekarang kita ada di tahap bahwa ini hal yang sudah biasa. kayaknya itu jawaban Tapi yang kita harus yang waspada. Lebih diwaskan karena kan dia diwaskan. tergantung umur juga kan. benar. Tambah tingginya umur tambah was jawaban. Benar. Iya, karena atau aku lah tua. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, jadi kan kalian kalau misalnya kita udah tahu kalian bertiga ini adalah orang yang berkelut di dalam dunia entertainment ya. Benar? Dia berkelut tuh Noy. Berkelut tuh bergelut lah. Terus apa lagi? Berkutat. Nah, apa sih? Apa yang sampai akhirnya ada di kepala kalian ketika maraknya COVID-19 ini? Apakah ada sesuatu yang berubah dengan kehidupan kalian sendiri? Jelas. Dengan job Jelas kalian, banget, pekerjaan jelas. kalian? Bisa kasih tau nggak? Black dulu. Hari ini Arif soal COVID-19 tapi kamu nggak pakai masker ya? Adin di Lu sana. bilang lu duta. Adin di sana. Duta COVID. Oh, pakai ya? Aduh. Apa dulu? Kalau aku sih yang berubah, karena aku tuh termasuk orang yang tidak pernah, mungkin di rumah itu cuma beberapa jam. Sampai aku tuh sering dibilang sama orang tua aku kalau ngekos di rumah itu. Nah semenjak corona ini, jadi bener-bener di rumah aja. Di rumah aja. Like literally. Kebetulan karena ini dipanggil wes sih. Ah. Dipanggil sama lu. Iya, karena ini juga kita kan juga pengen menyemarakan hal yang seperti ini biar orang-orang juga tahu bahwa kita pun yang dulunya beredar, kita juga yang berkiprah dalam dunia entertainment menghibur orang, kita pun mau mengurung diri kita sendiri atau mengkarantina diri kita sendiri demi kesehatan bersama. Iya, agar gerakan masyarakat sehat ya. Black, ada apa lagi? Nggak ada, cuman ini. Kalau aku sih ngaruh. Kalau Black, kamu nggak terlaku MC-nya ya, jadi Kalau aku ngaruh. Maaf ya. Kalau aku ngaruh, kalau mau dibilang curhat, aku nggak curcol sebentar ya. Ada malah beberapa IO dan WO yang malah minta dibalikin duit DP, down payment yang sebetulnya itu nggak wajar. Tapi karena mengingat ini adalah force major atau ini kejadian luar biasa, jadi aku harus mengerti bahwa setiap orang ini lagi kesusahan. Jadinya cak manapun aku
harus balikin ya. Nah itu salah satu kendala masalah yang ditimbulkan sama. Harusnya nggak boleh dibalikin kan? Semestinya kalau udah kena corona. Tapi sekarang karena ada corona dan semua orang lagi punya masalah hidup masing-masing, aku juga harus mengerti bahwa mereka mengeluarkan DP itu dari uang pribadi mereka, which is aku harus kembalikan untuk bisa mereka hidup lagi. Tapi aku kasihan juga untuk MC yang lain, semuanya terdampak gitu karena tidak punya pekerjaan. Karena ada beberapa MC yang backgroundnya itu pekerja bank, pekerja pekerja yang lain gitu. Nah, yang kasihan tuh yang nggak kate yang nggak ada sama sekali yang nggak ada sama sekali background pekerjaan lain selain MC seperti saya. Oke, gitu ya. Nah, kalau dari diambil semua kesimpulan dari beberapa pertanyaan tadi, bisa dibilang apakah kalian itu orang yang terkena dampaknya tidak ada semuanya positif atau semuanya pada negatif semua gitu loh. Jangan kemana-mana. Heboh. Oke, kita kembali lagi masih di siaran bertiga, dan buat para Berti guys dan Berti girls, buat kau pengen tanya langsung bisa masuk di line WhatsApp kita di 0819 1945 5111. Terus juga ada bisa masuk di YouTube, terus juga bisa masuk di setiap online punya kita ya, yang pengen tanya-tanya ngobrol-ngobrol. Di mana? Di Instagram pribadi masing-masing. Boleh. Kamu silakan DM mungkin di @kurangsecanting buat Dembo, di Arif Marzuki itu @arif.marzuki, dan Black di @black. Mami. Oke, kalau begitu. Capek gak sih? Enggak, tapi lagi seru-serunya loh. Tadi lagi seru-serunya. Lagi seru-serunya loh pembahasan ini. Kalau misalnya gue tanya, capek nggak sih kalian dengan keadaan seperti ini? Capek. Oh banget. Ya berarti capek. Banget. Capek. Kan capek kita bilang. Apa ya? Nih, nah tapi kan kalau misalnya mungkin itu tadi, kalau misalnya kalian berpikiran bahwa dampak yang udah terjadi ke kita semua kan banyak ya, seperti yang tadi mungkin kita harus mengkarantina diri kita 14 hari, kita tidak bergaul, distancing lah, sosial physical segala macam. Tapi ada sedikit keuntungan dan keuntungan nggak sih dengan kalian sendiri dengan keadaan seperti ini gitu loh, ngerti gak sih? Yes. Aku aja nggak ngerti. Iya. Ngerti ya? Ngerti, kayak ini COVID-19 ini mulai heboh di Palembang nih udah 2 bulan terakhir ya. 2 bulan ya? 2 bulan. Dari Maret. 2 bulan terakhir ya. Kalau gue sih 3 bulan, terbukti 3 kali ngambil gaji. Oh 3 bulan. 3 bulan. Terbukti, oke. Kalau gue ngerasain efek bukan efek jerah ya, efek menguntungkan untuk aku sendiri itu di pertengahan bulan COVID-19. Di pertengahan bulan itu gue mulai beralih profesi jual hand sanitizer ya kan. Terus akhirnya kelar, semakin banyak orang jual hand sanitizer, akhirnya udah kelar gue jualan itu. Terus akhirnya hampir bangkrut juga sih, karena kan satu kuliner gue yang di mall itu tutup. Di beberapa mall itu tutup. Terus juga akhirnya mikir nih apalagi ya, terus juga kuliner di rumah juga mulai sepi ya kan. Terus juga ojek online pun juga mulai sepi ya kan. Bukan berarti gue ngojek, bukan. karena kan yang beli orderannya kan dari ojek online itu tadi kan. Terus juga sesak napas loh aku bermasalah. Ya udah buka aja kali ya. Iya. Jadi netizen ini nasi runian dah. Kayak aku dikatoi yo. Terus pada akhirnya gue sempet ngapain ya, akhirnya gue bergadai lah, bergadai, akhirnya gue ngegadein sesuatu ya kan, gue ngegadein sesuatu, akhirnya dapat modal dong gue, ada sisa lah sedikit uang itu tadi, akhirnya gue mikir apa yang digadein ginjal? Musim lagi jual ginjal sekarang mikir ke corona. Terus? Jadi akhirnya gue yang ya udah deh coba tahu bakso itu tadi. Akhirnya alhamdulillah maju tahu bakso, tapi tetap kuliner yang lain juga jalan kayak kedai berdua, nasi bakar itu tetap sampai akhirnya offline. Uang yang sisa dari uang lu menggadaikan sesuatu tadi akhirnya bertambah. Akhir gue juga mikir kayak dan gini nih. Bertahan sampai bulan Agustus. Amit coy, kalau bisa sih selamanya ya. Sampai gue akhirnya berpikir gini, ada sisa lah, itu sisa duit 200.000 loh.
ada sisa duit 200.000, akhirnya gue sholat, gue ini ya semua orang sholat ya, akhirnya gue ya setiap orang tapi punya doa masing-masing. Doa gue gini, semoga duit 200.000 ini manjang, bisa panjang gue. Tapi kalau misalnya kalau beranak ke black, beranak itu kau kan, beranak ke akhirnya kan kau sekarang tekarau. Itu akibat kau gak ngeranak kedua tadi. Ntar dulu, tapi Black kalau misalnya kita kembali menelusuri kehidupan lo yang secara personal ya, lu kan punya suami gitu. Apakah suami lu kena juga ada iya, ada akhirnya ada, iya. Kena akhirnya PHK dia juga dari kantor. PHK kan, karena juga kan abis kontrak, akhirnya dia di PHK. Terus akhirnya jatahku pun juga berkurang kak. Oh gitu ya. Akhirnya dia ngomong kayak gini, maaf ya katanya untuk 1-2 bulan ini belum bisa ngasih katanya gitu. Terus juga ini, tapi dia tetap nyari gitu. Sampai akhirnya tetap nyari. Kan ngepet di malam. Tapi bukan berarti dengan maraknya pandemi ini juga bakal keuntungan lu tidak berkurang, benar-benar tidak berkurang kan, malah meningkat. Malah gitu. meningkat. Dan gue say thanks juga untuk para pembeli gue gitu kan. Gitu. Gue juga sempet sama kayak Arif kan. Untuk bulan berapa gitu gue udah ada 4 bulan itu gue udah ada orang yang DP untuk MC. Bukan kau yang MC aku. Aku ini memang jarang MC Rip, tapi ya sekali dibayar ya 10 juta. Karena upahnya lain lagi. Kalau kau MC toh om lain. Black ini bayarnya mahal karena dia ini MC-nya itu tuh yang kita tuh nggak ngerti bahasanya. Wedding bro, siamang. Jadi yang dicari. Benar. Oke, kita kembali ke Arif Marzuki. Kalau Arif Marzuki ini kan dia udah semua orang mungkin Palembang bisa dikatakan kenal dengan ke MC-an dia ya. MC dia sebagai seorang entertainer, sebagai seorang penyanyi juga ya. Nih, kira-kira nih, tadi kan pertanyaan yang sama nih. Apakah dengan maraknya pandemik ini benar-benar pure malah bikin lu malah merugi dengan pekerjaan atau gimana? Aku ngelihatnya gini. 3, 2, 1 dari sekarang, bahasa apa? Aku akan menjawab ini dalam bahasa Mandarin. Jadi, aku yang artikan. Jadi, semenjak corona ini saya alih profesi. Tapi kan ini jawab pertanyaannya Arif. Saya pun akhirnya masak tidak berbaju. Enggak sih, gini. Jadi sebenarnya sih awal-awalnya aku berpikir, wah saya sangat menderita. Play victim. Aku merasa bahwa yang harus disalahkan adalah Cina, yang harus disalahkan adalah mereka yang menyebarkan corona, kota yang asal corona berasal gitu. Tapi at the end sekarang ini malah semua jadi berubah. Gara-gara apa? Pertama, pada saat pertengahan kita menuju ke arah PSBB kemarin itu, aku berpikir I'm not the only one who suffer gitu loh. Aku nggak satu-satunya orang yang menderita, dan ini adalah masalah semua orang seluruh dunia. Bohong kalau misalnya yang orang bilang, wah aku masih ada duit, gitu. Kecuali aja Alem ya. Julinian bebek banget. Nggak gitu, bohong besar kalau misalnya orang berpikir bahwa, aduh kayaknya aku masih nggak bertahan deh gara-gara ini. Nggak. Ini adalah kesengsaraan semua orang. Tapi kadang-kadang naifnya orang itu nggak. Kebanyakan orang tidak melihat peluang di balik keadaan gitu. Jujur, aku sekarang ini malah konsentrasi ke jual makanan setelah MC sepi. Dan alhamdulillah booming. Alhamdulillah banyak orderan, dan alhamdulillah berkat bantuan teman-teman di sekitar aku juga, alhamdulillah bisa. Gara-gara gini, awalnya aku berpikiran bahwa aduh kayaknya kalau mau berpangku tangan, makan, tidur, aku lapar, mau makan pempek nih. Kayaknya kalau misalnya mau tiap hari makan tidur, kayaknya tidak produktif, dan jujur tabungan semakin menipis. Akhirnya dengarlah yang punya utang dan Arif tolong bayar. Tabungannya menipis. akhirnya karena keluarga ku backgroundnya juga ada catering segala macam, dan akhirnya aku berusaha untuk create sesuatu yang pernah aku lakuin tahun kemarin gitu. Responnya tahun kemarin cukup positif. Iya. Tapi tidak seberhasil tahun sekarang ya. Tidak seberhasil tahun sekarang. Gara-gara gini aku bisa membaca peluang. Kan orang malas keluar. Orang malas masak, orang malas beli bahan makanan, dan sekarang ini satu hal yang harus
kita pikirin adalah teman-teman ojek online, pegawai-pegawai aku yang mau berhentiin, akhirnya aku bisa rangkul kembali. Kemarin mereka udah packing pakaian segala macam, tiba-tiba satu hari mereka balik ke ada yang balik ke tempat-tempat pembantu, selapan segala jalur macam gitu-gitu. Hanya dengan aku nih agen pembantu. Akhirnya aku panggil mereka dan akhirnya mereka punya pekerjaan lagi dan itu it makes me more than happy gitu. Benar ya gitu ya. Jadi kalau mesti tarik kesimpulan, ntar aja deh kita coba tanya ke Dembo dulu. Dembo kan kalau Dembo ini kalau misalnya orang banyak melihat ya, ini mungkin perspektif orang melihat lu sebagai seorang yang sering berahli di dalam dunia perselebgraman atau perinstagraman atau penjualan pempromosian. Lu adalah orang yang sangat diuntungkan, apakah benar di era yang sekarang ini gitu? Kalau dibilang diuntungkan sih kayaknya merasakan penurunan sih Bang. Maksud penurunan? Serius. Black gak setuju. Masa sih? Serius enggak. Karena kan mungkin kebanyakan kan untuk orang-orang yang pengen mempromosikan tuh kan belum berani, kan dia tahu kan kalau aku tuh di Instagram harus dengan budget. Jadi mereka tuh mungkin tidak berani, at least tidak pede untuk ngechat gitu loh. Biasanya tuh banyak yang gitu. Nah, Kak endorse ini gitu. Karena aku sejauh ini kan seluruhnya masih aku handle sendiri kan. Jadi tidak ada admin. Benar-benar kalau memang orang mau nge-review atau mungkin budget lu beda ketika lu nge-review dengan lu datang ke tempat. Terus gue nanya, budget lo sebelum corona dan setelah corona itu sama atau meningkat? Beda. Agak lebih murah atau dimurahin lah. Dimurahin ya karena lebih membantu ya. Karena aku juga mikirkan kalau misalnya aku benar-benar free-in semuanya, enggak makan lagi aku. Diabetes kembung. Jadi aku diskon corona lah kalau. Diskon ada rate corona buat. Tapi sejauh ini kan biasanya kan kalau aku promosi. Aku ini ajak ngobrol. Yang masuk Pak Eko. Yang seru itu kan aku bisa tiap hari tuh sekalian visit store segala macam. Untuk selama corona ini tidak terjadi itu. Karena yang lebih menguntungkan itu kayak visit store kali ya. Sebenarnya sih. Jadi lu bisa dibilang malah tidak sesuai dengan apa yang kita lihat biasanya. Atau juga netizen lihat ya. Tapi apa kalau menikmati dengan banyaknya? Menikmati. Cuman untuk orang yang seperti gue yang tidak suka di rumah aja, itu kayak ngebatin, ngebatin. Beneran bangun tidak. Aduh. Nggak bisa kemana-mana. Tapi dengan lu di rumah aja akhirnya banyak karya-karya yang akhirnya lu keluarkan dari Instagram lu tadi yang sampai akhirnya menghasilkan uang juga ya. Lu nggak coba TikTokan aja gitu kan semakin. Aku presenternya pertanyaannya. Jadi gini Noy, kadang-kadang kita tuh banyak orang yang terdampak corona ini yang kalau kita ngomong bahwa kita happy nih bisa kumpul di rumah sama keluarga gara-gara corona. Jijik mereka pasti dengernya. Kau lemah berkumpul di rumah ada duit segala macam gitu kadang-kadang ada keluarga. Iya, yang kami ngekos ngarepin duit kiriman segala macam. Ibaratnya tuh gitu kan. Jadi memang kadang-kadang ada mungkin hal yang harus kita sadari di situ. Ada juga kejadian yang seperti itu kasusnya gitu. Tidak semua orang bisa memanfaatkan dengan baik peluang yang ada di balik corona ini. Tapi selayaknya dengan seperti itu dari Dembo sebagai influencer kan sudah ngasih diskon. Jadi untuk UMKM, pelaku bisnis industri bisnis rumahan itu tertolong. Dia tetap berpromosi, budget tidak terlalu besar, tapi tetap menemui cara give-nya dapat gitu. Nah, kita juga gitu sebagai pelaku bisnisnya sendiri, home industry-nya sendiri. Kayak Black dia jual tahu cuma harganya berapa Black? Oh, nak dikata keuntungan aku besar. Serius. Berapa Black? Rezeki aku. Berapa? Berapa tahu kok sih kok? 4.000. Nah, 4.000 dan itu tidak mahal untuk ukuran tahu yang di dalamnya tuh daging banyak nian. Dan contohnya aku bisa nasi itu tuh aku nih jual nasi, aku jual ya laksan segala macam.
kadang orang berpikir tidak rugi, banyak nian DM. Tapi gini loh Bang, mungkin rugi ya. Tapi gini loh, bedanya adalah lu kan mungkin banyak kenal orang-orang yang berkompeten di bidangnya dalam ahli ini yang tadi bilang ahli tadi ya. Mungkin kalau misalnya gue pun gue sebagai orang yang jualan makanan kuliner, gue untuk meng-hire seseorang yang bisa mempromosikan makanan gue juga akan keluar budget. Kalau lu kan banyak kenal mungkin itu dari segi keuntungan juga lu dari situ. Itu keuntungan dan makanya aku juga ingin ngucapin terima kasih untuk teman-teman. Tapi itu tadi apa ya? Itu adalah ibarat itu bonus bagi orang yang mau bersosialisasi gitu. Bagi orang yang mau mencari teman, bagi orang yang mau menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Percuma kalau misalnya kita banyak teman, tiba-tiba banyak musuh juga kan, nggak bisa minta tolong juga ujungnya. Jadi tidak benar-benar pure bahwa COVID-19 ini malah bikin kalian itu rugi nggak juga kan? Enggak. Oke. Jadi, tapi untungnya kita sebagai orang entertain ya, untungnya karena kita punya temen yang bisa dibilang teman-teman influencer juga gitu. Jadi kita nggak perlu terlalu besar ngeluarin budget. Sometimes juga ada yang tidak ingin dibayar. Cak Dembo mungkin dia pengen dibayar, itu aku pengen nggak ngerti tapi nggak tahu diri ya. Tapi sebenarnya juga kalau bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak semuanya laki-laki tidak semua laki-laki. Nggak semua kejadian ini itu bikin orang itu merugi kalau misalnya kalian bisa memanfaatkan era ini gitu lah ya. Yes. Kalau menurut gue sendiri itu COVID-19 itu adalah lebih mempunyai arti bahwa saatnya kalian menjaga diri kalian, membersihkan diri kalian dan menggunakan kalian itu dengan sebaik-baiknya. Bener nggak sih? Tahu nggak pokok nanyo. ya, aku kan ngetes otak kalian yang bongong-bongongin di bae. Coba nanti dulu dikesampingkan dulu corona. Gue pengen nanya Dembo, lo kan sebagai ini kan untung kita live juga kan ya. Yes. Mungkin juga ini ingin ditanyakan oleh pedagang-pedagang lain juga, kayak lo kan influencer dan tukang penyampai apa tadi lo katakan? Aku sih internet personality ya. Lo ada apa namanya tuh kayak ini pedagang nih terlalu cerewet banget sih gini. Lo lebih respect dengan orang yang seperti apa sih? Oh, suka duka dari meladeni. Oke. Meladeni endorsement suka dukanya. Kalau sejauh ini sih kalau aku tuh kan punya style dalam mempromosikan sesuatu itu kan bersifat review. Jadi aku tuh bakal mereview apa yang benar-benar aku rasakan. Nah, bedanya lo dari orang-orang lain ya kalau nge-review. Aku nggak tahu mungkin yang lain-lain kan, tapi setidaknya kalau aku selalu menekankan di saat pertama kali orang yang pengen mempromosikan barangnya itu ke aku selalu bilang, Kak, kalau aku ini rulesnya itu aku bersifat review. Jadi ini aku tuh bakal nge-review makanan itu sesuai dengan rasa yang aku rasakan gitu kan. Nah, tapi ada beberapa oknum lah, aku sebut oknum. Mungkin mereka tuh terlalu optimis dengan makanan yang mereka buat. Iya. Ekspektasinya kok bakalan suka dengan makanan itu, tapi realitinya ternyata enggak gitu. Dan selalu berusaha untuk ngirim terus sampai bener-bener aku tuh muntah ya, padahal aku tetap jawabnya kayak itu sampai akhirnya aku tuh yang aku tuh punya kode-kode terselubung yang at least biar audiens aku tuh tahu kalau emang itu tuh patut untuk dibeli. Nah, karena emang aku lihat si klien itu tuh pengen banget, aku bilang enak, mending aku no comment, aku makan. Karena aku perhatiin gini, si Dembo ini punya jargon-jargon tersendiri. Contohnya, dia galak ngeluarin liwat galo. Kalau sudah liwat galo berarti enak gal seluruh menu dia. Mutus ya. Katik musuh, gitu-gitu. Terus pokoknya pada intinya kalian itu mempunyai gaya promosi masing-masing dan sampai akhirnya punya kode-kode yang akan membangkitkan gairah orang untuk membeli gitu ya. Yang lo kan juga udah nge-review sekarang. Iya, karena yang kasihan tuh kadang-kadang emang aku tuh harus menurunkan idealisme aku supaya, karena aku tahu nih makanan mereka nih rasanya tuh segini. Nah, dengan kejujuran aku tuh pasti respon tuh nggak akan segini. Jadi aku tuh bakal harus
aduh, at least aku kasih tau lah kode-kode yang biar menggugah selera orang tuh, biar mereka tuh juga balik modal lah istilahnya. Padahal itu tuh menurunkan idealisme aku sendiri, karena kan aku kan sudah tahu kan mungkin dari kalian-kalian yang karena basically idealisme dia ini sebenarnya aku tahu honest review. Kalau emang aku gitu bilang loh. enak, dulu awal-awal aku nge-review itu aku bilang benar-benar sefrontal itu. Ih, orang resep. Ih, kayak itu. Terus aku mikir, aduh, aku enggak bisa juga kayak itu. Ya, karena kan boleh lo. enggak boleh. Sebagai gue nih pelaku masak nih. Lu bukan pelaku masak. Enggak, maksudnya gue kan orang yang masak. Bisa dijelaskan gitu nggak kan. pelaku masak jadi? Enggak, gue kan yang masak kan. Kalau seandainya ada orang yang komplain gitu, misal seandainya Kak kayaknya agak keasinan nih, agak sedih loh gue. Iya, benar. Merasa kurang dihargai. Tapi sebetulnya sih dia sudah mengambil jalan tengah, di mana kadang-kadang aku denger si siapa namanya Dembo ini ngasih tahu bahwa dia ngasih tahu kalau ini dicampur ini kurang enak ya, tapi balik lagi selera. Oke, dia kadang-kadang kita kembali ke Dembo ya. Ini yang kasih pertanyaan. Oke. Kembali ke Dembo. Nih, kalau lu kan sekarang lu harusnya sudah bisa melihat peluang lo di sini kadang, karena kan gini, lu dengan lu sendiri berakting di Instagram itu lu sudah bisa memberikan banyak rezeki kepada para penjual. Kenapa lu tidak membalik diri lu sendiri ketika lu yang berakting dan lu juga yang menjual? Pernah gak sih kepikiran begitu? Gue sempat ngomong gitu kan ya. Beneran enggak ada bakat, Bang. Kayak mana tuh? Tapi kayaknya lu katanya lu passionnya tuh ke mie ayam. Tapi itu balik lagi sih perlu effort kan, harus belajar dulu. Nah, untuk sekarang corona, Bo. Belajar enggak di mana juga aku belajar itu tadi. Oke. Tapi untungnya sekarang sih baru seminggu adik aku kan sekarang yang benar-benar iseng-iseng kuliner itu sih paling. Makanya sih sebenarnya gini, kadang-kadang uang tuh ada uang yang berbakat untuk cuma menjadi marketing, ada uang yang berbakat untuk menjadi produsen gitu loh, untuk menjadi owner, untuk menjadi pemilik, untuk menjadi creator. Nah, dia nih bagiannya adalah untuk menjadi good marketing gitu loh. Aku tidak pengen terlalu tidak fokus gitu. Daripada aku terlalu banyak cabang tapi tidak megang lah istilahnya tuh, mending sudahlah kasih yang lain. Kemarin kan sempat heboh nih di ini kita kembali ke obrolan tentang COVID-19 yang sampainya beredar bahwa kita semua orang diperbolehkan mudik dengan gaya masing-masing yang segala macam. Asal harus ada Iya, surat tentunya itu kalian udah tadi. pada ngerti semua ya. Nah, dengan munculnya kalian bertiga dan adanya gue juga di sini, dengan akan dipublishnya video ini, kita tuh pengen berharap bahwa ayo dong kalian kasih masukan. Jangan mudik gitu. Iya, kalian gimana caranya memberi pengertian bahwa jangan mudik dong karena kita pengen begini-begini, coba dah dengan gaya kalian masing-masing. Apa dulu? Siapa dulu? Terserah. Gue. Kompim pakai alaikum gambreng terserah. Kak itu lo. Iya. Kata lo. Belum lo. Black itu Kan dia bilang Black, opim Black. palehom Black gambreng. itu pintu keluar. Pintu keluar. Betul ya. Alehom gambreng. Alehom Ya itu kan lo gue bilang. Terus gimana? Kalau gue ya kayak contoh gue punya pegawai gitu kan kayak Hendra. Jadi dia Mbak boleh nggak mintain surat ini, surat ke dokter. Karena kalau dia mau pulang kampung dia harus bawa surat dari dokter kalau dia itu dinyatakan sehat dan surat tes rapid itu tadi kalau dinyatakan dia tidak corona. Kan repot Kak, besarlah biaya tes corona 500.000. Oke, kita masih di siaran bertiga untuk hari ini, masih di apa sih namanya, Macan Kumbang ya. Masih di Macan Kumbang. Oh iya, buat kamu yang sekarang lagi dengerin kita di streaming di www.kinoytorsten.com. Terus juga buat kamu yang udah masuk di line YouTube kita di Kinoy TV Torsten. Terus juga buat teman-teman yang udah dengerin kita para bertiga, saya juga para bertigirls yang udah masuk di line Instagram masing-masing para bintang tamu ya. Ya, bintang tamu. Oke, kita kembali lagi, masih akan ngobrol-ngobrol, tapi untuk sekarang ini sesinya adalah sesi yang paling bahagia ya. Kita pengen menunjukkan bahwa kita juga tetap bahagia walaupun dengan keadaan yang seperti ini. Kita tetap harus tetap bisa merawat diri, karena pun kalaupun emang buat semua warga Palembang yang sekarang lagi heboh dengan berita santernya beberapa karyawan-karyawan di Rumah Sakit Muhammadiyah yang sekarang hampir rata-rata kena semua. Kita juga doain semoga cepat selesai COVID yang ada di sananya. Semoga ada berita baik juga dan juga di sini kita sifatnya menghibur. Duduknya yang benar. Bener kok di sini. Biar cantik semua. Halo, tiga. Karena kan kalian adalah kalian yang berahli dan beralih ya. Oke. Harus cantik. Harapannya buat yang di rumah itu kami di sini sifatnya menghibur, jangan ada yang tersinggung, jangan juga ada yang
kalian emak be ngomong kami di sini ini. Nah, jangan gitu juga. Ya pokoknya semuanya semoga terhibur ya. Ada duit ya pokoknya bahagia weh. Iya. Sesuai dengan apa predikat Slogan. zaman dulu kan. Yang penting aku menghibur. Embor. Oke, Arif gimana, Arif? Ya sih kalau aku pribadi mudah-mudahan apa yang kita bicara ini belum closing kan, Bo? Belum. Kan kayaknya kok Ya, closing kok kayak part closing deh. Ide udah mati sih. Enggak sih, maksud aku sih semoga yang benar Black bilang gitu. Semoga yang dengerin nggak bilang gitu, oh kalau lemak baik ngomong. Iya, nggak gitu, jangan. Kita kepengen buat gini, kita kepengen membuka pikiran semua yang nyimak, semua yang dengar bahwa nggak semua keadaan terpuruk membuat kamu juga terpuruk. Kadang-kadang kalau kamu bisa melihat dan membuat peluang baru, kadang-kadang itu bisa jadi keberkahan baru buat kamu gitu. Jadi jangan apa ya bilangnya, don't drag yourself to down gitu loh. Jangan tarik diri kamu terlalu dalam. Takutnya nanti malah nggak bisa bangkit lagi habis Benar. corona. Corona gitu. ini jangan jadiin motivasi lah ya. Gitu. Kalau Dembo gimana? Ulang lagi yuk pertanyaannya tadi. Jadi bohong balik ngomong. Udah micin ini. Gimana sih pertanyaan gue dulu kan? Gimana tadi pertanyaannya? Intinya siapa kau menghandle ini gitu loh. Bukan itu. Bisa itulah pokoknya. Suka duka dong, Bo. Tanyain kita suka duka dia dong. nggak ada pertanyaan sih sebenarnya. Gue cuma ngasih tahu tadi kan intinya semoga Advice, teman-teman ya. yang di rumah itu iya. tidak mengambil sisi negatifnya tapi ambillah sisi positifnya. Karena pada Kami aja bisa, kenapa Anda enggak? Karena pada dasarnya setiap masalah tuh setiap hal itu pasti ada sisi positif dan negatif. Iya. Ngapain kita ngelihat yang negatif kalau ada positifnya? Iya, betul. Betul. Apaan tuh? Oke, kita masuk di pertanyaan buat kamu pengen kasih pertanyaan silakan masuk di semua media kita. Ya, baik. Ya, Siko Kasih cuma giveaway viewer ya? aku cuma Siko. Terima kasih. Black, siapa namanya, boleh sekalian promosi boleh juga, karena kan yang nonton YouTube kita banyak ya. Iya, gue kan kalau di sini sesinya kita giveaway ya. Giveaway kalau gue itu gue kasih pertanyaan dan juga hadiahnya 5 pack tahu bakso Abimanyu yang lagi viral Bisa banget. dia tuh ngasih 5 batang emas. Tapi emang bener loh, karena kan pecinta tahu gue kan hari ini Tapi dapat emang belum susah tentu nih, belum emang tentu bisa susah. kebagian. Lo inget gak sih kayak Maici dulu? Ya kan kayak Maici dulu, kita susah ngedapetinnya. Gitu. Apa namanya, dan gue mau say thanks juga sama Dembo loh. Sama-sama. Berkat dia Ya juga Allah. loh akhirnya viral tahu bakso ini tadi. Tidak akan viral kalau emang itu tuh makanannya tidak enak. Tapi lo Iya, ini bener loh. enak nggak lo udah nyobain Arif sendiri yang belum ya, nanti besok ya. Yes. Bang Arif belum ya? Belum. Jadi kadang-kadang gini. Yang Tapi kalau dari segi penyampaian gue ya, kalau menurut gue sih dengan munculnya COVID-19 ini semua orang tuh jadi pada berkreatif diri dan akhirnya mau berusaha untuk gue mau bangkit lo demi hidup gue gitu loh. gue kagak bangkit. Enggak, jadi gini, yang mau bangkit ya bangkit, yang mau Yang terus nggak mau ya terus sudah. Kita harus bisa Tapi- survive gitu loh, bahwa walaupun kita hidup di dalam dunia yang sangat mewah atau juga Palembang kota mewah segala macam, kita harus tetap survive dengan apapun biar kita bisa hidup sendiri dan juga menghidupin orang lain. Ngerti I nggak? will survive. Hendra tolong dicari 5 pemenang Hen. Catat di kertas nanti bakal gue announce di sini. Ala kan Kalian berdua Lo hebat. cari dong siapa? Ya, apa namanya? Dari follower gue aja walaupun lu gak ada yang nonton Betul, kan. enggak ada yang nonton. Enggak ada yang nonton. Oke, Black, kamu punya giveaway untuk para pendengar. Gue punya giveaway buat para pendengar penonton di rumah juga 5 pack tahu bakso untuk 5 orang pemenang. Jadi masing-masing Oke. dapat 1 pack. Jadi satu orang 1 packs ya. Kalau Betul. Dembo apa tuh? Ini juga bentuk kita solider ke teman-teman kita ya. Aku udah di briefing tadi, harusnya aku mau sih, cuman apa ya bagusnya? Ya kau nyoba jam iWatch kau. Oh, pala kau jangan. Ya Kalau gue kan aku- udah bilang lu kasih aja pulsa. Pulsa, oke pulsa. Kalau 10 orang 10.000. 10 dikitnya lah 10.000, 25.000 lah. Satu orang Satu ya. orang, 10 Kalau orang di aku 250. makanan senilai 50.000 untuk 5 orang.
Oke. Makanan lo itu nilainya 50.000. Senilai ya? 50.000. Senilai 50.000. Aku berapa tadi? 250 ya. Jadi 25.000 10 uang. 250 jadi itu. Iya. Jadi itu Aku dewe yang paling dikit ya. Kan miskin. dan emang bener Ya loh tadi. Allah Arif, Tadi kan yang gue tanya adalah aku lo yang ngasih ide ini. perasaan giveaway lu tuh kayak ngasih 5 batang emas. Ya jadilah itulah yang aku punya. Iya. Tapi kan bagus itu Om. Biar uang siapa tahu yang sudah Iya, kasih siapa tuh tahu nyantol. orang yang gue kan nggak tahu, mungkin di rumah ada orang pengen beli tapi nggak punya duit. Ya jangan nyolot-nyolot gitu juga kali ini. Iya, Pintu keluar. Iya kan, gue kan nggak tahu, mungkin ada orang yang pengen nyicipin tahu bakso gue tapi nggak punya duit, ya kan? Bukan karena gue kalau gue ngecicil. apa ya? Kalau gue mungkin giveaway-nya gue akan memberikan satu promo, gue bikinin iklan deh. Gitu bisa kali ya. Ya. Karena kan gue Boleh. nggak jual makanan, Kak. Gue cuma jual jasa promosi aja. Itu pun kadang-kadang gue kasih secara gue ya ini gue ada Lo ide. bikin ini aja, kasih free design untuk mereka. Iya. Oh, udah nyambung dari tadi lagi ngomong ke. Keluar kau dari rumahku. Ada nggak? Nggak ada ya? Oh, berarti udah laku ketahu kau. Banyak kali Hendra kasih Hendra. Jadi pemenang untuk pertama itu ada namanya. Catat Kak, Catat, nanti bakal catat. gua announce di sini di live streaming YouTube Kinoy TV Torsten. Gue pun kalau mau curhat ya, gue kan bergerak dalam bidang yang seperti ini ya. Gue meng-create sesuatu yang sampai akhirnya orang suka, sampai akhirnya gue mendapatkan viewers dan segala macam. Gue pun ngerasa bahwa kemarin gue sempat down juga, bahwa seperti keluarga Boya yang kita pernah jalan itu agak sedikit penonton sudah down dan segala macam. Mungkin juga orang sibuk juga ya, malas-malasan buat nonton segala macam. Mending gue berkarya aja lah kali ya. Ada juga mungkin orang menghemat kuota, Kak. Bener. Nah mungkin ada Kayaknya juga tidak bagusnya. deh kalau hemat kuota tuh Kak. Iya kan lo, kan untuk anak kos. Kayaknya kos semua kos wifi hampir gratis. udah ada wifi deh, Kak. Iya. Iya, kau kira ini Taman Polda tuh penuh loh tiap malam. Karena nak wifi gratis. Oh, itu ada wifi gratis. Termasuk Ya? aku. Nah itu bagus loh, itu salah satu rekomen di tempat yang bagus banget kan. Iya, Buat ya kamu. balik-balik nah hilang kepala. Begal. Kepala hilang, kepala hilang pula. Ya kalau gue tuh gitu deh, harapan gue bahwa semua yang sekarang lagi melakukan sesuatu jangan sampai down lah ya, karena pun nggak cuma hanya kita yang kena, semua orang pun kena gitu, malah dunia gitu loh. Seluruh aspek, Bo. Jadi sekarang tinggal gimana cara kita ya itu tadi. Bener. Oh ya, gue mau ini juga loh. Jadi tadi kan gue selaku orang yang masih keluyuran gitu ya. Maaf ya Bang ya, kau jangan marah, aku keluyuran. Gue marah kau. Jadi apakah sampai gue tuh timbul pertanyaan. Ini kalian ntar pas waktu keluar dari studio gue langsung panggil itu desinfektan. Serumah-rumah ini. Sama, aku di teko sama Sama wereng. sama kelelawar. Kami ini nyamuk Aedes. Enggak, gue tuh sampai bertanya dalam diri tuh, ini corona udah habis apa ya? Gitu. Karena satu, gue lewat di ada era pasar ya, kayak Masjid Agung kayak itu tuh rame banget pasar ya. Terus di PS mall tadi juga macet. Gue nggak tahu di dalam mallnya karena gue nggak masuk mallnya, tapi di parkiran itu macet banget. Nggak, bilang gini. Jadi kayak yang kita bilang tadi bahwa sebenarnya orang itu udah kepikiran bahwa udah ada di tahap bahwa udahlah. Ya sudahlah kalau nggak mati-mati baik Ini gitu normal ya. gitu loh. Udahlah gitu. Ya Konspirasi, Bo. Kalau kalian gimana gitu nggak? Gue sih mikirnya gitu, ya sudah sih kalau memang mampus kos itu ya mampus gitu. Kemarin kan gue ada sedikit cerita ya, pas waktu kemarin gue sempat buka bareng sama teman-teman, udah lama banget gak ketemu ya, sampai akhirnya gue banyak banget yang nge-DM gue menghardi gue bahwa lu ini ya karena gue pikir lah gue melakukan ini karena gue tahu apa yang akan gue lakukan, bukan karena gue sok bersih, teman gue sok bersih kan. Yang pasti ya menurut kalian gimana sih? Kalau aku sih gini, kemarin juga sempat buka puasa bersama. Jadi kita buka puasa bareng, tapi dengan syarat gini, kita nggak post, nggak up ke media sosial apapun. Biar nanti kita, dan kalaupun nauzubillah min dzalik ya, kalaupun ternyata kita tertular gara-gara kita berkumpul, ya udah it's a risk gitu loh, sudah resikonya kita. Konsekuensi Immunity gitu. back. Tapi gitu, Immunity back. tapi ya buat supaya nggak bikin orang lain heboh. Sepeda. Webcycle Ya udah, mendingan ya kita nggak posting gitu Iya. Ada nggak pertanyaannya? Mana Hendra minta jangan fake account ya. Ada nggak Jangan itunya? fake account ya.
Hen, berarti cari lo 10 apa 5 orang 5 pemenang? orang pemenang sini. Gue 5, Hendra 5. Dembo cari sendiri ya. Oh, ini aku dari situ tadi. Oh, Dembo cari dari follower gue. Oke. Oke. Bek, kayaknya lu udah nggak masalah harus ngecas lagi. Udah lama lu ngecas, habis listrik aku di rumah. Mana kertasnya Kak? Sini Kak. Udah ada satu sih sebenarnya yang top banget. Cak mana bangetnya tadi? Mana buat catatan tulisan namo harian Uji ini? penonton kita kaget pas satu live mau buka bencong. Ini di kampus ya itu. Enggak usah, cari aja 10 berarti. 10 kan enggak tahu. Atau ini baik 5 ikut tapi 50. Iya, langsung Oh gini aja kalau enggak Dembo pemenang Di gue kan combine. pemenang gue 5 dapat 1 pack tahu bakso plus pulsa. Iya, jadi semuanya. Ya, Pulsa 50 berarti. Jadi benar-benar Pulsa 50 kan cuma 5. Enggak, Hello. dia juga. Oh iya, oke. Hey, kau punya cara. Oh iya, benar. Hendra cari 10 pemenang dari sekarang. Oke. Ini aja. Kita cari 10 pemenang yang semuanya mendapatkan dari kalian. Iya. Iya benar. Iya, jadi 25. Ribet ya. Iya emang gitu. Dia mau Iya. Suka Oh duka. berarti makanan lu nitip ke gue nanti. Iya Iya kan? ya. Oke, ini mau diperpanjang giveaway-nya. Sampai jam 10 udah dapat pemenang ini kita nggak mau tidur di sini. Udah? Oke. Sudah Hendra jangan bersuara, kau cetek bae namonyo. Udah ya. 5 Oke. orang pemenang. Yang pasti ke depan nih, kita kan mau lebaran. Kita mau lebaran, ini pertanyaan terakhir, kita mau lebaran, kita mau menutup acara ini. Dalam artian kita mau Dan lebaran. lo mau menuntut aurat kalau kabar ya. Sama ngebotak rambut. Kita mau lebaran, kita mau akan banyak apa namanya silaturahmi yang biasa kita lakukan dan akhirnya akan atau tidak akan kita lakukan di ke depan ini. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Dalam waktu dekat Kalau aku ini. sih Ngerti nggak sih maksudnya gini. Tahu. Artinya gini kan silaturahmi kan harus mesti pada saat lebaran dan itu adalah tradisi di Indonesia. Bohong kalau misalnya kalian tidak Bohong kalau membuka misalnya rumah. nggak sanja-sanja. Iya. Nggak datang ke rumah teman. Tapi kalau prinsip dasar keluarga aku, kami akan bikin satu apa namanya pamflet di depan rumah, kayak yang banner gitu. Banner. Banner. Lempar kuenya. Enggak, jadi kami bikin banner betul. Ah. Gambar kami apa emak bapak aku di rumah begini. Oh, keluarga Haji Roja. Ya Bukan, Allah, Arif. supaya gini, mungkin ini bisa ditiru oleh teman-teman yang Iya, lain. benar. Supaya orang yang datang ke rumah itu nggak jadinya kecewa, nggak ceneh. Iya. Gitu. Jadi orang yang datang gitu Keluarga Tangki dengan Roja tulisan nih. ini, dengan tulisan lumayan kayu lah, Brek, keluarga aku ini. dengan tulisan begini, ada pantun-pantun gitu, pantun bahwa 4 kali 4 16. Sempat sempat habis balas. Benar, intinya gini, walaupun tangan tidak berjabat tapi Oh, hati kayak di tetap- SMS. Ya, betul. Oh, repot berarti keluarga Arif Raja dulu nama foto keluarga dulu kan? Dan kita cuma membuka silaturahmi secara langsung yang salam tangan apa segala macam, families only untuk keluarga gitu. Kan sudah ada di fatwa pemerintah sudah mengeluarkan kan tidak ada sholat Id. Ya kan? Tapi boleh ke bandara ya. Iya. Tidak ada sholat Id. Gue sih baca itu di Oke, itu jadi dari Arif nih kalau di industri, karena kalau menurut gue sih naif banget ya kalau misalnya lu tidak silaturahmi tiba-tiba pengen stay at home tapi tiba-tiba lu ntar buka rumah orang-orang pada berdatang atau juga mungkin lu malah mendatangi rumah orang gitu kan. Kalau aku sih kayaknya bakal tetap sanja menyanja ya, tapi ke tetangga sebelah. Iya, Sebelah betul. rumah. Karena emang kita benar-benar tahu sama-sama di rumah aja. Jadi pilihlah target-target penyanjaan yang kita benar-benar percaya kalau dia tuh emang benar-benar self quarantine. Itu kayaknya lebih aman sih. Karena nggak mungkin sih benar kayak kata Bang Arif tadi. Kayak aneh kalau lebaran tuh emang cuma berkurungan Betul. di rumah banget. Benar. Betul. Jadi ya tetap silaturahmi jalan, tapi berhati-hati juga tetap. Dan kalaupun ingin menolak orang-orang yang ingin datang ke rumah untuk silaturahmi, tolaklah dengan cara yang halus, tolaklah dengan cara yang benar, agar nantinya nggak malah jadi mudarat. Oh, mudarat. Enggak, yang ditolak pun juga harus ngerti. Ngerti. Ada. Jadi yang lucunya gini kan, kalau di depan pagar rumah pun tulisannya bahwa tidak boleh masuk tanpa mencuci tangan di tempat yang disediakan sehubungan dengan COVID-19, dan jangan tersinggung jika Anda disemprot dengan disinfektan. Alhamdulillah dengan adanya pemberitahuan seperti itu, mungkin baca maco. Artinya orang datang ketika disemprot,
orang nggak akan tersinggung gitu karena kita sudah ada kalau enggak ya udah gitu. Itu di rumah Are, kalau rumah aku anjing herder. Ku pakai ke masker, terus dia megang disinfektan. Beda lagi kalau di rumah Hendra emang hobi disemprot. Kita semprot. Jadi gitu ya. Ya udah deh, mudah-mudahan kita di Lebaran tahun ini tetap ada tali silaturahmi tetap ada walaupun cuma sekedar dari chattingan, SMS segala macam dan tidak mengutup apa sih Bang istilahnya itu berkah di bulan Ramadan ini kan kita tutup ya. Iya. Oke, hadiahnya ntar langsung ambil di Instagramnya Black. Mana, Bo? Hendra lama deh. Masih ini sih. Udah lama sampai sudah. 10. Pasti kita pamit. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.